Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin mukhatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Asani utawi adabe santri pelajar kang kaping pindho iku ayyub sina yento bagusaken sapa muta'allim an-niyata ing niat fi talabil ilmi ing dalem nyuprih ilmu. Adab santri yang kedua adalah memperbaiki niat mencari ilmu, memperbaiki niat mencari ilmu. Bi ayak sida kelawan yen to nejo sapa muta'allim bihi kelawan thalabul ilmi wajhallahi ing ridhone Gusti Allah, ridho Allah azza wa jalla, wal amala lan niat nglakoni bihi kelawan ilmu, wa ihya asy-syari'ati lan ngurip-ngurip syariat, wa tanwir qalbihi lan nerangi atine talib muta'allim, wa tahliyata batinihi lan mais-maisi batine muta'allim, wa taqarruba lan mendekat minallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaksudalan ora nejo sapa muta'allim bihi kelawan thalabul ilmi al-aghradha ad-dunyawiyata ing pira-pira tujuan duniawi, tujuan materi, min tahsil riyasati bayane ngasilake dadi pejabat pimpinan, pemimpin formal, wal jahilan pangkat, wal malilan harta, wa mubahatil aqrani lan ngungguli pira-pira kanca, wa ta'ziman nasi lan oleh ngegongake menungso lahu maring muta'alim, wa nahwi dzalika lan kaya upamane mengkono-mengkono tahsilur riyasah wal jah ila akhirih. Etika santri yang kedua untuk dirinya sendiri, internal untuk dirinya sendiri, itu adalah memperbaiki niat. Jadi memperbaiki itu berarti sampai diapi imane, nek durung apik diapi, ya. Apa sudah bagus niatnya dievaluasi, muhasabah ya Pak, muhasabatun nafas, melihat apakah niatnya selama ini sudah bagus. Jangan-jangan masih belum bagus. Coba ukurannya apa sekarang? Indikatornya niat yang bagus dicontohkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama itu qasduhu liwajhillahi azza wa jalla. Jadi niatannya itu untuk meraih ridho Allah. Oh, yuk angel ki.
meraih ridho Allah. Pokoknya belajar. Rano kaitannya karuan, nggak ada kaitannya dengan hari libur. Belajar kios, belajar. Wah, ini waktunya belajar. Tidak dikaitkan secara formal terhadap lembaga formal. Lembaga formal yang kita ikuti proses pembelajarannya itu hanya sebagai bagian dari satu jalan, satu pintu untuk belajar. Pintu belajar lewat lembaga formal. Di IAIN, di Unsud, itu bagian dari salah satu pintu. Pintu lain, ngaji di majelis taklim, madrasah diniyah, pondok pesantren, ngaji di forum diskusi, halakoh, seminar, simposium, ya, forum grup itu yang ngaji, jadikan sebagai tempat ngaji, golek ngilmu, ya. Jadi jangan hanya di satu titik, ada ribuan titik mencari ilmu. Ada ribuan pintu menjadi orang alim. Ada jutaan pintu untuk menjadi orang yang berguna. Semua jadikan sebagai media untuk meraih ridho Allah. Jelasnya, meraih ridho Allah. Apa saja? Musibah juga menjadi bagian dari pelajaran. Musibah, kenikmatan pelajaran. Jadi coba dilihat, kok niat mencari ilmu kok hanya di kampus, hanya di madrasah, sekolah. Jadi kalau niatnya itu ridho Allah, sementara ridho Allah itu harus diraih di mana kapan saja, harus dituju kapan dan di mana saja, maka belajar mencari ilmu itu juga harus kapan dan di mana saja. Minat tufulah ila suyukha, dari masa kanak-kanak sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Itu jika tujuannya benar liwat sihillah azza wa jalla, maka aktualisasinya itu begitu. Wah, aku wis rampung, lulus. Lulus itu dari satu titik formal. Ya. Masih ada yang lain lagi. Kuliah misalnya ada S1, ada S2. Lulus S2 ada S3. Lulus S3 ada postdoktor. Setelah itu ada universitas alam semesta, jurusan kehidupan, konsentrasi kebahagiaan. Oh, ada, masih ada terus. Ya, niatnya itu ya. Yang kedua, wal amalabih, niat ngelakoni, tak mencari ilmunya sholat yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah, terus dilakoni, dilaksanakan. Jadi ilmu bukan hanya untuk ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan dan untuk meraih ridho Allah. Untuk meraih ridho Allah.
Yang ketiga, wa ihya asy-syariah, untuk menghidupkan syariat, ajaran. Jika kita ini tidak mau mencari ilmu, sama saja kita ini menurunkan kualitas dan dinamika gerak pelaksanaan syariat. Kenapa toh? Karena syariat Islam itu bisa diketahui via ilmu. Tanpa ilmu ya nggak ngerti syariat. Ya, syariat Islam itu hanya diketahui melalui ilmu. Kalau ingin mengetahui syariat, ya belajar sinau. Kalau ingin menghidupkan, apalagi, ya apalagi. Saya ingin agar Islam itu begitu jelas kentara di desa kita ini. Saya ingin kabupaten kita ini melaksanakan ajaran agama dengan konsekuen. Orang yang ngomong kayak gini kalau tidak mengetahui dan memahami ilmu dalam Islam dengan baik, ya omong kosong. Ya. Jadi kita ini punya tugas menghidupkan syariat, dakwah Islamiyah. Karenanya kita harus punya bekal, punya materi apa yang akan disampaikan. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, tanwiro qalbihi, menerangi hati. Ya Allah, aku kok sumpah, aku tak sinau. Loh, belajar itu biar hatinya terang benderang. Bukan belajar hanya untuk ujian. Apa keliru belajar untuk ujian? Tidak keliru. Tidak keliru. Tapi kalau hanya di situ, itu hanya lewat, belum sampai tujuan. Ujian itu hanya sebagian dari proses pembelajaran, dimulai dari pre-test sampai post-test. Diawali dengan coba kalau di sekolah formal, di kelas-kelas itu sebelum mulai pembelajaran, lalu ada sekilas pertanyaan. Oh, sampai mana ini penguasaannya? Diajari, kemudian di akhir dicoba. Wis iso apa durung? Ya, oh belum. Dan itu hanya proses sampai di situ, bukan tujuan. Jadi bukan orang belajar itu dalam rangka untuk bisa lulus ujian. Lulus ujian itu bagian dari proses belajar, bukan tujuan. Ya. Nah, kalau ada orang yang punya tujuan gitu, tidak salah jika ditempatkan sebagai tujuan ini instruksional, tujuan pembelajaran pada saat itu, bukan tujuan mencari ilmu, bukan tujuan orang belajar itu sendiri, tapi pembelajaran kala itu coba bagi guru merumuskannya. Ya, jadi yang keempat ini agar hatinya padang, hati padang, hati ini kilo padang, hati ini jembar, ya, luas dan terang, sehingga apa saja yang masuk, perkara atau kenikmatan, masalah, musibah, itu semuanya bisa diatasi dengan baik. Lagi yang kelima, watahliyata batini, untuk menghiasi batin. Indah. Wong ki ana wong urip iki rasane kok kaya susah. Urip iki ora
cerah, tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Lah cara membuat agar batin itu menjadi indah, nyaman, itu ya dengan ilmu, dengan ilmu. Tahliyata batin, menghiasi batinnya. Jadi orang hidup itu sebenarnya hakikatnya manusia kalau menyebut diri itu adalah hati dan batin. Batin. Sesuatu yang ada di balik zahir itu batin. Ya, batin. Jadi misalnya kamu sholat, ya aku sholat. Yang disebut dengan aku itu siapa? Aku sholat. Aku puasa. Saya puasa, saya sholat. Apakah aku itu representasi dari mata? Mata ada namanya mataku. Mata plusku. Mulutku. Perutku. Kakiku. Lah kalau yang puasa itu siapa? Ku itu ku siapa? Ya. Ku yang di sini ini adalah batin dan hati itu. Jiwa, bukan raga. Raga ini hanya mengantarkan aja. Wadah. Yang disebut ku itu yang diwadahi. Yang hakikatnya saya, aku. Itu yang qalb, yang batin ini. Nah, karenanya kalau ada orang mencari ilmu kok hanya untuk hal yang zahir, ya, jasad, loh keliru niat, ya. Wattaqarruba minallahi ta'ala, dan taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ini nomor berapa? 6 ya. Jadi mencari ridho Allah, mengamalkan ilmu, menghidupkan syariat, menerangi hati. Yang ke-5 menghiasi batin. Yang ke-6 taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, agar kita ini bisa sedekat-dekat. Tidak ada tujuan untuk mendapat ijazah ya, ada. Tidak ada tujuan untuk mendapatkan gelar. Tapi coba bagaimana orang pontang-panting mencari gelar jabatan. Kalau sudah disebut profesor, doktor, top. Sampai situ top, keliru berarti. Ya, keliru. Niatnya keliru. Nah, diberi rambu-rambu sama Mbah Hasyim ini, wala yaksuda bihil aghrara ad-dunyawiyah. Jangan sampai santri, pelajar, mahasiswa itu memiliki tujuan hanya untuk memperoleh tujuan-tujuan materi, tujuan-tujuan duniawi. Itu tidak punya adab, tidak punya tata krama. Wong belajar kok tujuane mung ngono. Contohnya apa? Contohnya min taksili riyasah. Wah, aku pengen jadi bupati, jadi menteri. Syaratnya kan kudu duwe ijazah. Lho. Mung ngono. Waljah, pengen punya pangkat. Pangkat jabatan. Kalau di kampus ya ada asisten ahli, lektor kepala. Engko terus guru besar. Guru besar itu pangkat ya. Jabatan. Nah, wal mali untuk dapat honor. Wah, nanti kalau sudah dapat ijazah S1 dapat honor yang namanya sertifikasi guru. Sekali gaji. Cuma itu toh. Adabnya kurang,
atau tidak punya adab dalam konteks memperbaiki niat. Niatnya jangan hanya sampai di situ, teruskan sampai yang 6 tadi itu. Wa mubahatil akron, dalam rangka untuk umuk pada kawan-kawannya. Nih loh, aku luwih dhuwur to timbangane kowe. Ini loh, saya lebih hebat kan? Jadi untuk saingan dengan kawan, untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih baik, untuk menunjukkan dirinya lebih top. Yang ketiga, jangan itu. Yang keempat, jangan karena ingin jabatan, ingin pangkat, ingin harta, ingin menyaingi, mengungguli kawan-kawannya, tetangganya. Dan yang kelima, wa ta'ziman nas lahu, dalam rangka untuk bisa diunggulkan, diprioritaskan, diutamakan, diagung-agungkan. Bisa diberi kata kepada yang terhormat, rasanya iki top banget. Jangan itu. Ya, jangan itu. Jadi yang ideal 6 di atas, ya, yang dihindari 5 yang di bawah itu. Dan lain-lain ini sekedar contohnya. Ya. Mari kita rapikan niat kita, semoga menjadi orang yang benar-benar bisa takorup kepada Allah, indah batinnya, bersinar hatinya, mampu berbuat untuk menghidupkan syariat Allah, melaksanakan apa yang kita pelajari semuanya untuk mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada habibika khairi khalqi kullimi habibul ladzi turja syafa'atuhu qawli minal awwali muqaddahimi ya rabbi bil mustafa hidana wa wirlana ma madha ya wasi'al karami.